Kesalahan Prabowo di mata saya ya secara pribadi dan secara umum di mata konstituen ya yang dulu mendukungnya di 2019. Banyak emak-emak ya yang sangat ngefan ya, fanatik bahkan ya terhadap Sandiaga Uno. Karena pada saat itu 2019 Prabowo dan Sandiaga Uno ya menjadi rivalitas dari Jokowi Ma'ruf ya. Nah, disitulah kesalahan Pak Prabowo ini telah meninggalkan para pendukungnya ya. Sedangkan pendukung Prabowo ini adalah antitesa dari Joko Widodo ya, antitesa dari kekuasaan ya. Nah kemudian Prabowo ya bukannya ya dalam kekalahan Pilpres 2019 kemarin bukannya menjadi oposisi yang konsisten, malah tergiur oleh jabatan strategis kementerian ya bersama Sandiaga Uno. Jadi kedua pasangan calon ini ya, calon presiden yang kalah ya, ini ketika diberi rewards oleh Pak Jokowi dia sangat bahagia ya, antusias untuk menerimanya. Dan faktanya hari ini mereka menjadi menteri ya, masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Artinya mereka meninggalkan pendukung ya, yang selama ini pendukung ini fanatik ya, konsistensi di oposisi ya. Sedangkan yang didukungnya ini Prabowo Sandi menjadi koalisi pemerintah ya. Nah jika memang ya Prabowo Sandi ini dalam kinerjanya bagus gitu, selalu menjadi antitesa kekuasaan ya, mungkin kita apresiasi. Tapi faktanya malah koalisi full dengan kekuasaan ya. Salah satu contoh dari Prabowo Subianto terkait letak geografis, geopolitik ya. Ini kan lagi banyak masalah ya di geopolitik ya. Bahkan ada yang dikatakan mafia tanah, maklar tanah dan lain sebagainya ya. Nah di sini kan wilayah Pak Prabowo tentang geopolitik, pencaplokan dan lain sebagainya dengan tanda petik. Nah ini kan berarti kinerja Pak Prabowo di dalam sistem kabinet Joko Widodo ini tidak signifikan. Nah ini kalau menurut saya menambah-nambah ya para oposisi selalu ataupun semakin beroposisi. Maka dari itu ya, jika Pak Prabowo di 2024 nanti ini kalah, itu hal yang wajar gitu kan. Tapi kalau menang ya, kita bisa berasumsi lain gitu kan, dengan tanda petik gitu kan. Karena kita lihat dari fakta dan realitanya di lapangan ya, akar rumput ini luar biasa sangat antusias ya, mencintai dan mendukung Anies Baswedan. Jadi real ya, di dalam fakta di lapangan ini Anies Baswedan menang gitu kan. Tapi jika kemudian faktanya di Pilpres 2024 nanti ini kalah, seandainya Anies Baswedan bahkan tidak mendapatkan tiket gitu kan. Nah di sini asumsi kita berbeda lagi gitu kan. Ada asumsi lain dengan penuh tanda kutip. Jadi intinya begitu pemirsa ya, kesalahan Pak Prabowo di mata saya pribadi, mungkin di mata konstituen yang lainnya pun yang sebelumnya mendukung Prabowo Sandi, itulah ya. Pertama, Prabowo telah meninggalkan pendukungnya ya. Hampir setengah rakyat Indonesia konstituen ini mendukung Prabowo, itu ditinggalkan oleh Prabowo ya. Hampir setengahnya gitu kan, malah masuk ke koalisi gitu kan. Nah itulah suatu kesalahan besar ya. Dan kalau menurut saya ini merupakan suatu kebodohan
Coba kalau dia konsisten ya dengan pendukungnya sampai hari ini dia menjadi oposisi, insya Allah ya Prabowo ini moncer, ya menang. Mau dengan koalisi mau dengan bersinergi dengan Sandiaga Uno, bahkan lebih chemistry lagi gitu kan kita nih gitu kan, jika Prabowo dengan Anies Baswedan ya konsisten coba ya pasti menang, itu yakin itu. Karena apa? Karena konsistensi dari pendukung Prabowo ini adalah oposisi, antitesa dari kekuasaan Pak Jokowi. Ya, dan kita lihat dari kinerja Pak Jokowi ini tidak signifikan. Maka pendukung Pak Jokowi di 2019 kemarin itu pasti beralih kepada Prabowo Sandi atau Prabowo Anies. Ya, Prabowo Anies nih lebih tepatnya lagi. Itu, tapi sekarang ya apa mau dikata ya? Iya kan, Pak Prabowo sudah menunjukkan dirinya ini ternyata bagian dari mereka, bagian dari koalisi. Ya, bagian dari mereka dengan tanda kutip. Apalagi konon isunya kita mendengar nih sedikit ya. Apalagi jika nih ya, jika gitu kan Pak Prabowo ini melanjutkan legasi dari Pak Jokowi. Itu sangat paradoks dengan para pendukungnya di 2019 kemarin ya, paradokisme. Begitulah pemirsa ya, kesalahan Pak Prabowo di mata saya secara pribadi ya. Entah di mata kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.